Setelah Sukma Nuning menghilang dari pandangan kami, Mbah Wongso lalu memberikan kesimpulan tentang apa yang sudah dialami almarhumah Nuning. Sungguh naas nasibmu Yonduk, ujar Mbah Wongso sambil menghela nafas panjang. Pulung Gantung adalah makhluk pencari tumbal pesugihan. Makhluk gaib yang satu ini dapat dengan mudah menguasai tubuh seseorang yang pikirannya kosong, bingung, resah, dan penuh kekhawatiran. Menurutku, kematian Nuning memang disebabkan oleh Pulung Gantung karena sebelum kematiannya, dia bermimpi bertemu dengan sosok makhluk menyeramkan yang membuatnya kehilangan kendali atas tubuhnya. Gerak tangan dan kakinya sudah diambil alih oleh makhluk yang memang sudah mengincarnya itu. Tapi di sisi lain, ada seseorang yang juga sedang menjalankan ritual ilmu hitam dan sudah lama menunggu seseorang yang meninggal di hari Selasa Kliwon atau hari Anggoro Kasih. Dan ketika kita yang masih hidup lengah, orang itu mencuri jasad Nuning dari kuburannya dengan ilmu malih raga yang dimilikinya. Imbuh Mbah Wongso yang membuat aku, Pak Tono dan Pak Teguh memahami tentang apa yang sebenarnya terjadi. Malih rogo jadi gogor Mbah? Tanya Pak Teguh yang masih penasaran dengan apa yang sudah dijelaskan Mbah Wongso tadi. Iya Guh, gogor blonteng. Orang yang mengambil jasad Nuning hampir saja memiliki kesaktian yang luar biasa. Tapi sepertinya orang itu akan mendapat masalah besar karena Sukma Nuning telah diselamatkan oleh Nak Jatmiko ini, jawab Mbah Wongso yang menatapku dengan wajah teduhnya. Walau Mbah Wongso adalah penganut paham kejawen, tapi di desa kami beliau adalah sosok sesepuh yang sangat disegani karena tegas dan bijaksana. Mbah Wongso tidak segan membantu warga desa, baik diminta secara langsung maupun tidak diminta. Mbah Wongso juga selalu berpesan kepada kami para pemuda desa untuk selalu menjaga nama baik orang tua kami dengan istilah mikul dur mendem jero, menjaga nama baik desa tempat tinggal kami dan melestarikan ragam budaya yang menjadi warisan leluhur dari kami. Mbah Wongso juga memiliki murid yang belajar ilmu kanuragan kepadanya. Tapi kini Mbah Wongso tidak mengharuskan murid-muridnya untuk mengikuti paham yang dianutnya. Justru sebaliknya, Mbah Wongso selalu mengingatkan dan mengajak pemuda-pemuda di desa kami untuk lebih meningkatkan amal ibadah kami kepada Tuhan Sang Pencipta, serta menjauhkan diri dari hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain tentunya. Lalu apa yang harus kita lakukan, Mbah? Tanyaku yang ingin segera mengetahui siapakah orang yang masih mencari pesugihan dengan bantuan jin, serta orang yang juga mencari kesaktian dengan bantuan jin. Jika tubuhmu masih kuat, ikutlah bersama Naryo dan Danang untuk mengambil jasad Nuning. Biar aku yang meminta Naryo dan Danang untuk pergi ke tempat yang tadi sudah disebutkan oleh Nuning, jawab Mbah Wongso. Masih Mbah, insya Allah saya bisa pergi ke tempat itu, jawabku dengan semangat. Nggih Mbah, biar saya ikut juga ke sana, imbuh Pak Teguh. Baiklah, jangan ceritakan hal ini kepada siapapun sebelum jasad Nuning ditemukan. Sekarang pergilah keluar rumah ini. Naryo dan Danang sudah menunggu kalian, ucap Mbah Wongso yang membuat aku dan Pak Teguh heran. Bagaimana mungkin Naryo dan Danang bisa tahu secepat itu, padahal Mbah Wongso masih duduk bersama kami di dalam kamar milik Nuning. Apa kalian mau sarapan dulu? Celetuk Mbah Wongso yang langsung membuat Pak Teguh berdiri dan mengajakku keluar dari dalam kamar Nuning. Boten Mbah, kita masih kenyang makan asap kemenyan sampean tadi, balas Pak Teguh
yang membuat Mbah Wongso tertawa. Sekitar pukul 1:30 pagi, aku, Pak Teguh, Naryo, dan Danang mulai pergi menuju sebuah tempat yang dimaksud oleh Nuning. Jarak dari rumah Pak Tono menuju bukit yang berbatasan dengan perbukitan di pinggir pantai itu sekitar 5 km. Dan kami harus menempuhnya dengan berjalan kaki. Karena untuk bisa sampai ke tempat itu, kami harus melewati jalan setapak menyusuri perbukitan dan ladang serta pemakaman desa. Setelah 1 jam berjalan, akhirnya kami pun mulai melihat pohon randu yang dimaksud oleh Nuning. Dengan sikap waspada, kini kami berjalan lebih berhati-hati lagi. "Lek, sampean pindah ke depan yo," bisik Naryo yang menghentikan langkahnya. "Walah, murid Wiro Sableng kok keweden penakut toh yo." Naryo," balas Pak Teguh yang membuat perutku sakit karena menahan tawa. "Asem, bukannya sampean juga merguru karo Mbah Wongso to, Lek?" ujar Naryo yang mulai berjalan kembali. "Iyo, tapi aku wes lulus yo. Nah, awakmu kan masih belajar, jadi kamu harus nurut apa kata kakak seperguruanmu ini," jawab Pak Teguh yang lagi-lagi membuatku ingin tertawa. "Oh, sampean tak laporkan ke Mbah Wongso lho. Mosok gurune dhewe disebut Wiro Sableng," balas Naryo yang terus menatap ke arah depan. "Nanti tak ceritakan sejarah gurumu itu, biar kamu tahu kenapa dia bisa disebut Wiro Sableng," jawab Pak Teguh yang memang sepertinya sudah sangat akrab dengan Mbah Wongso. Terdengar suara Danang dari arah paling belakang yang membuat kami semua terdiam. "Gogor nang," ujar Pak Teguh yang membuat Danang terkejut dan beberapa kali mengumpat. Asem, Bapak Dewi Gendeng," balas Danang yang membuat Pak Teguh tertawa senang. Tidak terasa, gubuk yang berada di bawah sebuah pohon randu besar pun mulai terlihat. Dengan perlahan, kami lalu mendekati gubuk yang tertutup rapat dengan dinding dari anyaman bambu atau gedek itu. Kami ingin memastikan dulu apakah di dalam gubuk itu ada yang menungguinya atau tidak sebelum kami masuk ke dalamnya. Setelah dapat memastikan bahwa gubuk yang ada di depan kami ini tidak berpenghuni, kami pun mulai mencari pintu masuk ke dalam gubuk yang berukuran 3 kali 5 meter ini. Kami pun dibuat bingung setelah beberapa kali mengitari gubuk. Kami tidak juga dapat menemukan pintu masuk. Menyadari akan adanya kejanggalan, Pak Teguh memintaku mencari cara agar dapat menembus pagar gaib yang memang terpasang di sekeliling gubuk ini. Selain gubuk ini dipasang pagar gaib, terdapat juga benda-benda tajam yang dipasang di tanah sekitar gubuk. Beruntungnya, waktu itu, kami tidak menginjak paku-paku berkarat yang terpasang rapi sebagai perangkap di beberapa tempat. Aku meminta Pak Teguh, Naryo, dan Danang untuk mundur dan sedikit menjauh dari gubuk sebelum aku membacakan doa-doa pembuka simpul mayat yang terpasang menjadi dinding gaib di tempat ini. Pak Teguh, Naryo, dan Danang bersiap siaga memperhatikan ke sekitar gubuk, mengawasi pergerakan sosok gaib yang mungkin akan menyerang kami. Tapi syukurnya, setelah simpul mayat terbuka, tidak ada satupun sosok makhluk gaib atau seorang pun yang datang. Kini, pintu gubuk pun sudah terlihat. Pak Teguh dengan hati-hati mulai membuka pintu yang memang tidak terkunci. Setelah pintu terbuka, perlahan Pak Teguh menyenteri ke dalam gubuk. Dan ketika kondisi benar-benar aman, kami berempat pun bergantian masuk ke dalam gubuk yang memancarkan aura mistis, sangat hitam dan menakutkan. Di saat seperti ini, aku terus berzikir dalam hati untuk menetralisir energi jahat yang perlahan mulai datang menyerang kami. Aneh, ini memang tidak terlihat oleh mata kita, atau memang tidak ada di sini, Di? Tanya Pak Teguh yang merasa heran karena tidak melihat adanya jasad Nuning di dalam gubuk ini. Seperti mendapat sebuah bisikan, aku pun meminta Pak Teguh, Danang, dan Naryo untuk segera keluar dari dalam gubuk ini. Tapi di luar gubuk terdengar suara auman harimau yang membuat nyali kami menciut. Aku dan Pak Teguh saling beradu pandang dan
Entah apa yang dipikirkan Pak Teguh. Tiba-tiba dia berlari keluar dan menghampiri suara harimau yang tadi kami dengar. Aku meminta kepada Danang dan Naryo untuk tetap berada di dalam gubuk. Sementara aku keluar menyusul Pak Teguh yang saat ini sedang berhadapan dengan sosok harimau jadi-jadian yang sering disebut Gogor itu. Opo mbok pikir? Dewe wedi, kami takut dengan macan jadi-jadian sepertimu, ujar Pak Teguh yang terlihat sangat tenang, berhadapan dengan harimau yang besarnya hampir sebesar sapi dewasa itu. Maju, tak pateni sisan kowe, imbuh Pak Teguh yang tiba-tiba mengeluarkan keris dari balik punggungnya. Jalmo moro, jalmo pati, ujar Pak Teguh yang sudah menghunus keris pusakanya. Entah merasa takut atau kasihan, harimau jadi-jadian itu membalikkan tubuhnya dan dengan cepat melompat ke arah semak-semak lalu menghilang. Wah, sampean hebat ya, Lek, ujar Naryo dan Danang yang ternyata dari tadi mengintip di depan pintu gubuk. Aku tiba-tiba mendengar kembali ada yang berbisik meminta agar Naryo dan Danang segera keluar dari dalam gubuk. Aku pun berteriak memanggil keduanya agar dengan cepat berlari keluar gubuk. Dan setelah kami semua berada di luar gubuk, tiba-tiba muncul api besar dari dalam gubuk yang dengan cepat membakar seluruh bangunan kecil itu. Aku yang tidak percaya begitu saja dengan apa yang aku alami saat ini, segera membacakan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Semakin aku mengencangkan suara bacaanku, api di hadapan kami pun semakin membesar dan rasanya semakin panas berada di sekitar gubuk yang sudah terbakar itu. Setelah selesai membacakan ayat-ayat suci, aku pun mengucapkan kalimat takbir dengan mengharap datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa kali aku mengucapkan takbir, tiba-tiba api yang membakar gubuk pun menghilang dengan sekejap mata. Hilang, api yang menyala besar berkobar-kobar dan terasa sangat panas tadi benar-benar hilang dari pandangan kami. Sempat dibuat takjub dengan apa yang baru saja kami alami. Tiba-tiba gubuk yang sudah ditelan api besar tadi kembali muncul di hadapan kami. Aneh bin ajaib ya, Lek, ujar Naryo yang sepertinya tidak tahan lagi ingin mengungkapkan perasaannya. Benar-benar betul, balas Pak Teguh sambil menggelengkan kepalanya. Aku yang saat ini merasa yakin bahwa kondisi benar-benar sudah aman, lalu kembali melangkah memasuki gubuk, diikuti Pak Teguh, Danang, dan Naryo. Sampai di dalam gubuk, kami kembali dikejutkan dengan munculnya dipan kecil yang di atasnya terdapat sesuatu yang ditutupi kain jarik. Ayo, jangan pada melongo, ini yang kita cari dari tadi, celetuk Pak Teguh yang sepertinya sudah mengetahui bahwa itu adalah jasad Nuning. Cara membawanya gimana, Lek? Tanya Danang yang juga mewakili pertanyaanku dan Naryo. Digendong kemana-mana, jawab Pak Teguh yang malah membuatku tertawa. Hush, santri kok cengengesan, sergah Pak Teguh yang menepuk pundakku. Yang serius toh, Lek, ujar Naryo yang merasa jengkel dengan Pak Teguh. Iyo, jawab Pak Teguh singkat. Sekarang kita cari kayu untuk bikin tandu. Kalau ada bambu, itu lebih bagus lagi, ibu Pak Teguh dengan serius. Setelah menemukan kayu yang cukup untuk membuat tandu, kami pun mulai mengikat kayu-kayu tersebut dengan kuat. Ketika tandu sudah siap, kami pun bergantian menjalankan sholat subuh sebelum membawa jasad Nuning pulang. Setelah menyelesaikan sholat subuh, kami pun mulai membawa jasad Nuning. Setelah sebelumnya memastikan bahwa yang ada di dalam gubuk itu adalah benar-benar jasad Nuning. Jasad yang sudah hampir 1 minggu itu sama sekali tidak berbau dan juga belum membusuk. Wajah Nuning hanya terlihat seperti orang yang sedang tertidur. Masya Allah, sungguh semua kejadian yang aku alami malam ini benar-benar tidak masuk akal dan di luar nalar. Ketika matahari mulai terbit, kami pun sudah memasuki desa dan tidak lama kemudian
kami sampai di rumah Nuning yang langsung disambut dengan tangis haru dari kedua orang tua dan juga keluarga Nuning. Aku, Pak Teguh, Danang, dan juga Naryo memilih beristirahat di samping rumah Pak Tono yang tidak jauh juga dari rumah Bule Sri. Ketika kami sedang menikmati kopi dan goreng pisang, Mbah Wongso datang menghampiri kami dan memberikan kabar yang sangat mengejutkan kami. Bekas luka di bagian leher Nuning menghilang. Apakah ada hal aneh yang kalian alami semalam? Tanya Mbah Wongso yang kini ikut duduk di samping Pak Teguh sambil mengepulkan asap rokok kretek Ji Samsu kesukaannya. Iyo, macem-macem Mbah. Kalau diceritakan semua bisa selesai 3 hari. Jawab Pak Teguh dengan santainya dan membuat kami semua tertawa. Yo, dasar murid asu. Celetuk Mbah Wongso yang tidak kalah mengocok perut kami. Ngapunten Mbah, jawab Pak Teguh sambil tertawa kecil. Gubuk yang menjadi tempat jasadnya Nuning dipagari dengan ilmu simbol mayat Mbah. Selain itu, sebelum kami menemukan jasad Nuning, ada Gogor yang mendatangi kami Mbah. Tapi aku mengusirnya dengan keris yang jenengan berikan dulu. Dan setelah Gogor itu pergi, gubuk itu sempat terbakar hebat. Tapi anehnya, setelah Mas Adi membacakan ayat-ayat Al-Quran dan terus bertakbir, api yang menyala sangat panas itu tiba-tiba menghilang dari pandangan kami. Dan setelah itu, jasad Nuning baru kami temukan ada di dalam gubuk, ujar Pak Teguh yang menjelaskannya dengan serius. Apakah ada hubungannya dengan hilangnya Sukma Nining le? Ujar Mbah Wongso yang sungguh membuat kami terkejut. Lulu, hilang bagaimana Mbah? Tanya Pak Teguh dengan mimik wajah serius. Yo hilang, namanya hilang itu yo hilang. Kok ditanya hilang bagaimana? Jawab Mbah Wongso yang membuat Pak Teguh kesal. Dan aku pun ikut merasa jengkel karena aku harus bertaruh nyawa demi menyelamatkan Nuning. Ya Allah, Bu ya serius toh Mbah, ujarku yang sudah mulai kehilangan kesabaranku. Sesaat sebelum azan berkumandang, aku sudah mulai kehilangan aura dan energi Nuning. Aku sendiri tidak tahu kemana perginya Sukma gadis itu, karena tidak ada jejak yang ditinggalkan oleh Nuning, jawab Mbah Wongso dengan tatapan yang penuh dengan penyesalan. Begitu juga denganku. Aku hanya menundukkan wajahku ketika mendengar Mbah Wongso menceritakan hilangnya Sukma Nuning tadi. Di tengah rasa kecewa dan juga kesal, tiba-tiba saja ada sebuah dorongan yang sangat kuat yang memintaku untuk melakukan sesuatu kepada jasad Nuning yang kini sedang dikafani ulang. Aku pun merasa aneh dengan pikiranku sendiri saat ini. Aku mencoba untuk memejamkan mata agar bisa fokus kembali. Tapi keadaan menjadi semakin aneh untukku. Kini aku tidak dapat mendengar suara orang-orang yang ada di sekitar. Telingaku seperti tersumbat sesuatu dengan kencang. Hingga tidak ada suara yang dapat aku dengar. Dan tiba-tiba ada suara yang memintaku untuk mengambil benda-benda yang ada di dalam mulut jenazah Nuning sebelum jenazahnya selesai dikafani. Suara itu sangatlah samar, tapi dapat aku pahami dengan jelas apa maksudnya. Aku yang merasa bingung pun mengedarkan pandanganku ke sekitar, berusaha mencari sosok yang telah membisikkan suara di telingaku. Setelah suara itu menghilang, aku segera mengajak Mbah Wongso dan Pak Teguh untuk melihat jenazah Nuning sambil menjelaskan apa yang baru saja aku alami tadi. Aku juga menjelaskan kepada Pak Tono dan keluarganya tentang hal aneh yang menimpaku tadi dengan seksama dan dapat meyakinkan mereka. Mbah Wongso yang sepertinya tahu tentang apa yang aku maksud, lalu meminta Dewi dan Lek Sri untuk membantu menyangga tubuh Nuning dari belakang. Setelah itu, Mbah Wongso memintaku untuk melakukan apa yang aku dengar tadi dengan dibantu Dewi dan Lek Sri,
serta beberapa ibu-ibu yang sedang mengurus jenazah Nuning di rumah Pak Tono. Setelah Lek Sri membuka mulut Nuning dengan tangannya, aku lalu membaca doa ruqyah yang sering aku bacakan ketika meruqyah seseorang. Dan tiba-tiba dari dalam mulut Nuning keluar rambut yang menggumpal dengan jumlah yang sangat banyak. Astagfirullah. Orang-orang yang ikut menyaksikan kejadian aneh ini pun terkejut dan sebagian merasa ketakutan. Setelah semua rambut panjang dan beberapa rambut yang bergumpal dapat aku keluarkan dari dalam mulut Nuning, aku meminta Dewi dan Lek Sri merebahkan kembali tubuh Nuning. Hal yang menurutku paling aneh dan membuat hampir semua orang pergi meninggalkan jasad Nuning pun terjadi. Entah bagaimana aku harus mengungkapkan ini semua, karena kejadian ini sungguh di luar akal sehat manusia. Tubuh Nuning perlahan bergerak, dan tiba-tiba Nuning terbatuk lalu bangkit dan kini duduk terdiam. Para tetangga dan saudara-saudara dan dari keluarga Pak Tono pun sebagian lari beramburan keluar rumah karena takut akan hantu Nuning yang sudah beberapa hari ini meneror warga. Lek Sri dan Dewi yang awalnya merasa takut, kini perlahan mendekati Nuning dan langsung memeluk erat Nuning dengan tangis yang menggema. Alhamdulillah ya Allah Gusti, kamu masih hidup Ning, ujar Lek Sri dengan tangis harunya. Hal sama pun dilakukan Dewi yang segera memeluk Nuning dan menumpahkan tangis bahagianya. Tubuh Nuning mulai gemetar seperti orang yang sedang kedinginan. Mbah Wongso pun segera meminta baju tebal untuk dipakaikan ke tubuh Nuning. Dan setelah itu, Mbah Wongso kembali meminta air hangat untuk diberikan kepada Nuning. Perlahan-lahan, orang yang tadi berhamburan keluar rumah pun kembali masuk untuk melihat kondisi Nuning yang kini hidup kembali. Aku, Mbah Wongso, dan Pak Teguh pun dapat memastikan bahwa kini Nuning memang hidup kembali karena tubuhnya kini perlahan kembali menghangat dan wajah pucatnya perlahan kembali normal dengan suara detak jantung yang juga terdengar normal. Semua mungkin saja terjadi bila Allah menghendakinya, bisikku dalam hati. Mbah Wongso yang melihatku kebingungan pun perlahan mengajakku untuk keluar rumah dan menjelaskan apa yang telah terjadi kepada Nuning. Sebelum aku dapat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Nuning, aku akan menanyakan beberapa hal kepadamu, Jatmiko, ujar Mbah Wongso yang kini duduk bersamaku di depan rumah Lek Sri. Apa yang tadi kau rasakan dan kau dengar, Le? Apakah itu sebuah bisikan di telingamu atau sebuah dorongan di hatimu? Tanya Mbah Wongso yang menatapku dengan wajahnya yang terlihat sangat bijaksana. Awalnya aku merasa adanya dorongan yang sangat kuat dari hatiku, Mbah, untuk segera menghampiri jenazah Nuning. Setelah itu, pendengaranku agak terganggu dengan suara mendengung dan tiba-tiba aku kehilangan pendengaranku, Mbah. Kedua telingaku rasanya seperti tersumbat sesuatu, Mbah. Ujarku menjelaskan apa yang aku alami sebelum aku mengajak Mbah Wongso dan Pak Teguh untuk menghampiri jenazah Nuning tadi. Setelah kau kembali ke tempatmu belajar ilmu agama nanti, ceritakan apa yang kau alami ini kepada kiaimu. Minta tolonglah kepada beliau untuk menghilangkan apa yang tadi sempat kau rasakan, karena itu adalah jin yang ada di dalam dirimu saat ini. Aku tidak tahu apakah itu baik untukmu atau justru menjadi mudorot, menjadikanmu berpaling dari Gusti Kang Maha Kuwasa. Jadi sebaiknya bicarakan hal ini kepada kiai atau mursyid yang membimbing mendalami ilmu kebatinan. Ujar Mbah Wongso menjelaskan apa yang tadi aku alami. Nggih, Mbah, matur nuwun, jawabku sambil mencium tangan beliau. Aku sangat kagum kepada Mbah Wongso. Karena nasihat beliau, aku menyadari
bahwa belum tentu hal-hal gaib yang aku alami tadi akan membawaku menjadi lebih baik, dan aku harus segera kembali ke pesantren di mana aku menimba ilmu-ilmu agama. Setelah itu Mbah Wongso mengajakku untuk kembali ke dalam rumah Pak Tono, yang kini terlihat lebih tenang. Nuning terlihat sudah bisa berkomunikasi dengan baik, layaknya orang yang baru saja terbangun dari tidurnya. Hal yang diingat Nuning hanya ketika tubuhnya menyiapkan sebuah tali untuk menggantung tubuhnya sampai akhirnya dia kehilangan kesadarannya. Nuning juga merasa itu semua hanyalah mimpi. Tidak ada lagi hal yang diingatnya lagi. Kini, kebahagiaan kembali menyelimuti keluarga Pak Tono yang bisa kembali berkumpul dengan anak kesayangannya. Sahabat-sahabat Nuning pun ikut merasakan kebahagiaan yang tak terhingga setelah merasakan kesedihan karena kejadian tragis yang menimpa Nuning. Menurut Mbah Wongso, Nuning adalah anak ontang-anting, anak sematawayang yang dalam tradisi Jawa harus diruat untuk menghindari berbagai macam kesialan. Yang menurut kepercayaan masyarakat Jawa, ruatan anak tunggal harus dilakukan sebelum anak menginjak remaja. Hal itu dilakukan semata-mata untuk menghilangkan sengkala atau malapetaka yang mulai mengincarnya. Karena Nuning sudah melewati usia remaja dan dia adalah seorang perempuan yang lahir pada hari Selasa Kliwon atau hari Anggoro Kasih, maka banyak makhluk-makhluk gaib yang menyukainya. Dan karena Nuning belum diruat, maka Nuning masih berbau harum di kalangan makhluk-makhluk gaib. Hal itu dimanfaatkan oleh orang yang tahu bahwa Nuning adalah anak ontang-anting yang lahir pada hari Anggoro Kasih, yaitu hari Selasa Kliwon. Orang yang tidak bertanggung jawab itu tega menumbalkan Nuning untuk memperkaya diri dan keluarganya. Mereka melakukan itu dengan cara mengirim langsung jin-jin perewangan mereka untuk mengambil langsung sukma Nuning. Mungkin hal itu ada kaitannya juga dengan misteri Pulung Gantung. Tapi Mbah Wongso tidak menjabarkannya lebih luas lagi. Mbah Wongso hanya fokus membahas apa yang telah menimpa Nuning. Beruntungnya, setelah sukma Nuning keluar dari dalam tubuhnya dengan cara menggantung, sosok jin yang membuat Nuning melakukan bunuh diri itu tidak dapat langsung menangkap sukma Nuning, karena mungkin masih ada sosok gaib yang melindungi sukma Nuning. Tapi entah sebuah keberuntungan atau sebuah kesialan yang datang lagi kepada Nuning. Ketika ada orang yang ingin menyempurnakan ilmu hitamnya dan sudah lama menunggu kematian seseorang di hari Selasa Kliwon, orang tersebut dengan ilmu kanuragan yang dimilikinya lalu mencuri jasad Nuning yang sebenarnya belum mati sempurna. Jasad Nuning dibawa ke sebuah tempat untuk dijadikan media ritual. Karena jasad Nuning sudah dikuasai seseorang itulah, maka dengan sendirinya sukma Nuning tertangkap oleh jin yang bersekutu dengan orang yang sedang menyempurnakan ilmu hitamnya. Mbah Wongso yang sudah hafal dengan kasus kemunculan gogor atau macan jadi-jadian yang mencuri jasad Nuning, akhirnya mencari tahu apa kaitannya dengan kematian Nuning yang sepertinya disebabkan oleh pulung gantung. Karena sangatlah jarang orang yang mati bunuh diri karena pulung gantung, lalu jasadnya diambil gogor atau macan jadi-jadian. Dan hal yang membuat Mbah Wongso menjadi yakin akan adanya kejanggalan tentang kematian Nuning adalah munculnya hantu yang meneror warga desa. Hantu itu adalah jin pencari tumbal untuk menggantikan sukma Nuning yang sudah berada di tempat lain. Beruntungnya tidak ada lagi korban dari jin jahat itu. Di malam ke-7, aku, Mbah Wongso, Pak Teguh, dan Naryo, Danang, serta hampir seluruh warga desa kembali berkumpul di rumah Pak Tono. Pada malam itu, Pak Tono kembali menggelar acara pengajian atau syukuran atas kembalinya Nuning. Setelah acara pengajian selesai, acara dilanjutkan dengan acara ruatan sederhana dan pementasan wayang tunggal sebagai simbol dari acara ruatan tersebut. Setelah selesai acara syukuran dan ruatan,
warga desa kembali digegerkan dengan berita kematian Herman dan keluarganya. Lalu kabar yang sama pun datang dari desa sebelah yang mengabarkan kematian dari seseorang yang dianggap orang paling sakti di daerah itu. Kematian keluarga Herman sangatlah tragis. Mereka mati bersamaan dengan terbakarnya rumah kontrakan yang ditempati keluarganya di daerah Semarang. Menurut cerita yang beredar, seluruh keluarga yang menjadi korban kebakaran itu tidak ada yang berteriak minta tolong ketika api mulai melahap bangunan yang menjadi tempat tinggal mereka. Sebagian warga di sana meyakini bahwa sebelum terjadinya kebakaran yang menghabiskan rumah itu, seluruh keluarga Herman sudah meninggal karena sosok makhluk gaib. Hal itu dapat disimpulkan oleh warga sekitar karena sebelum rumah kontrakan mereka terbakar, keluarga Herman mengalami beberapa kali kesurupan dan warga pun sering melihat sosok menyeramkan berdiri di atas genteng rumah itu. Sementara dukun sakti dari desa sebelah mati diakibatkan tertindih batu besar yang tiba-tiba menggelinding ke arahnya dari bukit yang berada di belakang rumahnya. Menurut keluarga, di atas bukit itu sebenarnya tidak ada batu yang besarnya hampir seukuran kendaraan roda 4. Entah batu itu datang dari mana, tapi keluarga korban mendengar suara gemuruh berasal dari atas bukit belakang rumahnya. Mayat sang dukun pun hancur dan tertindih batu besar di dalam kamar tempatnya melakukan ritual. Keadaan desa kembali aman dan tentram. Pak Tono dan istrinya memutuskan untuk tidak kembali ke Pulau Sumatera dan memilih hidup bertani di desanya. Nuning, Dewi, Yuni, Asi, dan beberapa gadis sebayanya kembali bermain dan bersenda gurau bersama. Aku pun kembali ke daerah Jawa Timur untuk memperdalam ilmu agamaku. Pesan dari Mbah Wongso pun masih kuingat, dan aku lalu menceritakan semua kejadian yang menimpa di desaku kepada Kiai Sepuh yang memiliki pesantren tempatku menimba ilmu. Banyak hal yang beliau sampaikan, dan beliau pun mengajariku beberapa ilmu dari amalan-amalan untuk menghadapi makhluk-makhluk gaib. Mbah Yai juga memintaku untuk belajar ilmu Rogoh Sukmo dari Mbah Wongso, karena Mbah Yai tahu bahwa Mbah Wongso adalah seorang kiai juga dan pemeluk agama Islam. Tapi beliau menyembunyikan dari warga desa yang sudah menganggap Mbah Wongso penganut ajaran ilmu kejawen. Sesuatu bisa saja terlihat buruk di mata kita, tapi ternyata sangat mulia di mata Sang Pencipta. Itulah hakikatnya ilmu, dan itulah ilmu hakikat. Bersambung. Demikianlah sebuah kisah yang sangat menginspirasi sekali untuk kita renungkan dan mengambil hikmahnya. Sebuah kisah dari Bang Untung Prastio, Selasa Kliwon. Alhamdulillah Fakta Sejarah sudah menyelesaikannya. Nantikan kisah-kisah lainnya hanya di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya pamit undur diri. Terima kasih teman-teman sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.